Selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia, channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champions, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keep the blue flag flying high. Once a blue, always a blue. Kesulitan dengan Lampard, 5 pemain Chelsea ini bersinar di bawah Tuchel. Kedatangan Thomas Tuchel sudah memberikan dampak yang besar di Chelsea. Tuchel mampu membawa Chelsea bangkit dari keterpurukan. Dari 24 laga di semua kompetisi, The Blues meraih 16 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Tidak hanya itu, Chelsea asuhan Tuchel juga berpeluang merebut 2 gelar di musim ini. Timo Werner dan kawan-kawan sudah menembus final FA Cup dan Liga Champions. Kedatangan Tuchel juga berdampak positif bagi sejumlah pemain Chelsea. Mereka mampu bersinar setelah sebelumnya mengalami kesulitan di bawah asuhan Lampard. Siapa saja mereka? Andreas Christensen. Andreas Christensen sering melakukan kesalahan selama membela Chelsea. Itu termasuk saat mendapatkan kartu merah di laga melawan Liverpool pada pekan-pekan awal Premier League 2020-2021. Sejak saat itu, Christensen terpinggirkan di bawah arahan Frank Lampard. Namun, pemain asal Denmark itu akhirnya kembali ke starting 11 di bawah Thomas Tuchel. Christensen mampu menunjukkan performa yang konsisten di bawah Tuchel. Dia sejauh ini berhasil mengumpulkan 17 penampilan bersama pria asal Jerman tersebut. Antonio Rudiger. Antonio Rudiger tersingkir dari skuad utama Chelsea asuhan Frank Lampard. Bahkan, Lampard kabarnya ingin menjual sang pemain pada bursa transfer musim panas kemarin. Rudiger hanya mencatatkan 4 penampilan di Premier League di bawah Lampard musim ini. Banyak yang memprediksi karir bek asal Jerman itu di Chelsea sudah tamat. Namun datangnya Tuchel mampu mengembalikan karir Rudiger ke jalur yang benar. Dia mendapat kesempatan bermain reguler di bawah Tuchel dan membantu pertahanan Chelsea tampil solid. Jorginho tak banyak dimainkan pada era Frank Lampard. Gelandang asal Italia itu juga mengaku gaya bermain Lampard tidak cocok dengannya. Namun, Jorginho kini menjadi salah satu pemain andalan Tuchel di Chelsea. Dia mendapat menit bermain cukup banyak sejauh ini. Ex pemain Napoli sudah memainkan 19 pertandingan di semua kompetisi bersama Tuchel. Dari jumlah itu, Jorginho mencetak 3 gol dan 1 assist. N'Golo Kante sebenarnya masih menjadi andalan di lini tengah Chelsea dalam periode kepemimpinan Frank Lampard. Namun, dia terlihat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Selain cedera, Lampard juga memainkan Kante di posisi yang berbeda. Dia bermain lebih maju dalam formasi trio gelandang Chelsea. Namun Kante bersinar lagi di bawah kendali Thomas Tuchel. Gelandang asal Prancis itu sudah tampil 20 kali bersama Tuchel dan memainkan peran penting dalam membawa Chelsea ke final Liga Champions. Kai Havertz datang ke Chelsea dengan harga yang sangat mahal. Karena itu, tidak mengherankan kalau kedatangan gelandang asal Jerman itu diiringi dengan ekspektasi yang besar. Namun, Havertz gagal menunjukkan performa terbaiknya di bawah asuhan Frank Lampard. Havertz melempem karena Lampard tidak menempatkan dirinya di posisi favorit sebagaimana mestinya. Penampilan Havertz kemudian terlihat membaik pada era Thomas Tuchel belakangan ini, usai dimainkan sebagai ujung tombak. Pemain berusia 21 tahun itu sudah mencetak 3 gol dan 3 assist. Bek Chelsea, Thiago Silva merasa senang timnya mencapai final Liga Champions. Ini merupakan final kedua bagi Silva setelah musim lalu bersama PSG. Ini spesial bagi kami. Sayangnya kemarin PSG tidak berhasil melakukan pekerjaan ke final. Saya sedih untuk mereka, tapi kami bahagia di sini, kata Silva kepada RMC dikutip dari Tribal Football, Kamis 6 Mei 2021. Silva menilai Chelsea sangat layak berada di partai puncak. Semenjak ditangani Thomas Tuchel, performa The Blues menanjak. Di Liga Inggris dari posisi ke-9, Chelsea kini berada di urutan ke-4. Faktor itu juga membuat Chelsea semakin on fire di Liga Champions sehingga berhasil menembus final. Ini berbeda karena kami memainkan pertandingan Liga Champions setiap akhir pekan dan pada akhirnya Anda lebih siap, kata Thiago Silva. Chelsea bermain sangat bagus ketika menghadapi Real Madrid pada semifinal. Chelsea bermain lebih efektif dengan melepaskan 15 tembakan, 2 diantaranya menjadi gol. Saat mantan klubnya PSG gagal, Silva juga tidak ada perasaan apa-apa. Tapi ini bukan balas dendam. Klub membuat pilihan untuk melepaskan saya dan Tuchel. Sulit untuk dijelaskan, tapi itu pilihan mereka. Itu menyedihkan bagi saya, tapi yang paling penting sekarang adalah bahagia di sini bersama Chelsea. Memenangkan Liga Champions selalu menjadi impian kami.
tegasnya. Ke final Liga Champions, skuad Chelsea bakal diguyur bonus miliaran jika juara. Para bintang Chelsea dijanjikan mendapatkan bonus uang berlipat ganda apabila mereka mampu meraih juara di Liga Champions musim ini. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini sejatinya sudah mengantongi bonus 5 juta pounds atau setara dengan 99 miliar rupiah begitu mereka memastikan melaju ke babak final Liga Champions. Bonus ini didapat setelah mereka sukses mengungguli Real Madrid dengan agregat 3-1. Usai imbang pada leg pertama semifinal pekan lalu, The Blues kembali mencetak 2 gol tanpa balas di leg kedua di Stamford Bridge. Selanjutnya, Chelsea akan berhadapan dengan rival sesama Inggris, Manchester City di babak final Liga Champions yang digelar pada 30 Mei 2021. Dilansir dari Sunsport, menghadapi lawan sulit yang merupakan raksasa Inggris, Manchester City di final, para pemain Chelsea pun siap mendapatkan rezeki nomplok 5 juta pounds lagi. Artinya, N'Golo Kante dan kawan-kawan bisa meraih bonus total 10 juta pounds atau setara dengan 198 miliar rupiah jika mereka mampu mengatasi pasukan Pep Guardiola dan dinobatkan sebagai juara Eropa. Chelsea yang memenangkan trofi Liga Champions terakhirnya di tahun 2012 akan bertindak sebagai underdog saat menghadapi Manchester City di Turki awal bulan ini. Namun kepercayaan diri mereka diyakini sangat tinggi menatap final tersebut, menyusul kesuksesan mereka menaklukkan Real Madrid yang berstatus juara 13 kali turnamen tertinggi di Eropa. Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan bukan hanya saja memiliki kesempatan untuk meraih gelar Liga Champions kedua dalam karir mereka saat menghadapi Manchester City nanti. Chelsea sebagai klub sepak bola secara keseluruhan juga punya peluang mengawinkan gelar Liga Champions putra dan putri. Thomas Tuchel mampu memberikan prestasi yang luar biasa bagi Chelsea meski belum lama berada di kursi manajer tersebut. Ia berhasil membawa The Blues untuk menembus babak final Liga Champions musim ini dengan menyingkirkan tim raksasa Real Madrid di babak semifinal. 1. Versus Bayern Munchen 21 Mei 2016. Pertama kalinya Tuchel merasakan pertandingan final bergengsi dalam karirnya sebagai manajer. Ia harus menghadapi Bayern Munchen kali ini dan sayangnya Dortmund harus menelan kekalahan penalti setelah pertandingan berakhir imbang tanpa gol di waktu normal. 2. Versus Bayern Munchen 14 Agustus 2016. Kali ini kedua tim bertemu di laga di EFL Super Cup dan sekali lagi Tuchel harus rela menelan kekalahan dari tim Bavarian. 3. Versus Eintracht Frankfurt 27 Mei 2017. Tuchel berhasil membawa timnya meraih kemenangan di pertandingan ini dengan skor 2-1. 4. Versus AS Monaco 4 Agustus 2018. Untuk pertama kalinya sebagai manajer PSG, Tuchel memimpin timnya untuk berlaga di pertandingan final pada 4 Agustus 2018. 5. Coupe de France versus Stade Rennes 27 April 2019. Tuchel memimpin timnya untuk menghadapi Rennes di pertandingan final Coupe de France dan pertandingan berjalan imbang 2-2 di waktu normal. 6. Versus Stade Rennes 3 Agustus 2019. Tuchel memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya terhadap Rennes ketika dua tim kembali bertemu pada 3 Agustus 2019. 7. Versus Saint-Étienne 24 Juli 2020. PSG menunjukkan performa yang kurang memuaskan di pertandingan ini. Namun untung saja mereka berhasil mendapatkan kemenangan tipis berkat gol dari Neymar. 8. Versus Olympique Lyon 31 Juli 2020. Di pertandingan ini, kedua tim menunjukkan performa penuh semangat. Namun pada akhirnya PSG yang berhasil meraih kemenangan dramatis melalui adu penalti. 9. Versus Bayern Munich 23 Agustus 2020. Paris Saint-Germain berhasil lolos ke babak final Liga Champions musim lalu dan menghadapi Bayern Munchen. PSG kesulitan untuk tampil dominan dan pada akhirnya harus menelan kekalahan dengan skor 0-1.